lalu aku kan gak masuk karena sakit. Jadinya gak tahu materi IPAS yang diajar Bu Dwi Ana sampai apa ya. Hei Akbar, tunggu, aku mau bertanya mengenai materi proyek IPAS minggu lalu. Akbar, pada saat aku masuk materi IPAS kan sudah sampai klasifikasi materi, nah sekarang sampai apa nih? Oh iya Daru, materi IPAS sudah sampai perubahan zat yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita juga diminta mengidentifikasi contoh-contoh perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau sudah sampai rumah aku jelasin ya. Jadi gini Daru, perubahan materi itu ada dua yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia merupakan perubahan materi yang disertai terbentuknya zat baru. Contohnya nasi menjadi bubur, sedangkan perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak disertai terbentuknya zat baru. Contohnya es yang meleleh. Sebentar. Apakah menurutmu makanan dan minuman yang ada di hadapan kita ini masing-masing merupakan contoh perubahan kimia dan fisika, Akbar? Ya benar sekali, kurang lebih begitu Daru. Akbar, bisakah kamu menjelaskan lebih detail seperti pada saat Bu Dwi Ana menjelaskan perubahan materi? Oke, tentu saja Daru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, bertemu kembali dengan Ibu Dwi Ana di kelas Project IPAS SMK kelas 10. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai perubahan materi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini mengidentifikasi perubahan zat berdasarkan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, menganalisis ciri perubahan fisika dan kimia, serta menafsirkan peristiwa perubahan fisika dan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Belajar, perhatikan gambar di bawah ini. Coba kalian pikirkan, mengapa es yang meleleh bisa membeku kembali, sedangkan nasi yang sudah menjadi bubur tidak bisa kembali menjadi nasi? Adakah perbedaan perubahan pada kedua zat tersebut? Jika ada, apakah jenis perubahan pada kedua zat itu? Sobat Belajar, ada dua jenis perubahan materi. Yang pertama, perubahan kimia, yang kedua, perubahan fisika. Perubahan kimia merupakan proses di mana suatu zat berubah menjadi zat baru dengan sifat yang berbeda. Contohnya, nasi yang telah menjadi bubur, besi yang berkarat, bahkan telur yang telah dimasak merupakan salah satu contoh dari perubahan kimia. Nah, ciri-ciri apakah yang harus kalian perhatikan untuk menentukan apakah perubahan kimia sedang terjadi? Ya, ada 4 ciri-ciri perubahan kimia yang perlu Sobat Belajar ketahui. Yang pertama, menghasilkan endapan atau padatan. Yang kedua, menghasilkan gas. Yang ketiga, terjadi perubahan suhu. Dan yang keempat, terjadi perubahan warna. Selanjutnya, Sobat Belajar bisa memperhatikan ketika sedang merebus telur. Kuning telur dan putih telur akan memadat. Hal itu merupakan indikasi bahwa telur yang telah direbus mengalami perubahan kimia. Selain itu, terjadinya karat besi pada paku juga merupakan contoh dari perubahan kimia. Ciri yang ketiga adalah perubahan warna. Perubahan kimia juga terjadi ketika ada perubahan yang nyata dalam warna selama reaksi kimia berlangsung. Contohnya, pada proses pembakaran kertas akan dihasilkan abu yang berwarna hitam. Selain itu, perubahan warna yang terjadi pada buah apel yang sedang dikupas menandakan terjadinya perubahan kimia karena apel bereaksi dengan oksigen di udara.
Sobat belajar, tanda lain bahwa perubahan kimia sedang terjadi adalah adanya perubahan suhu selama reaksi kimia berlangsung. Contohnya, adanya perubahan suhu yang terjadi pada saat proses pembakaran kayu. Sobat belajar, perubahan materi yang kedua adalah perubahan fisika, yaitu proses perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Zat yang telah berubah pada perubahan fisika bisa kembali menjadi bentuk semula. Contohnya, es krim yang sedang meleleh maupun kayu yang telah diubah menjadi meja. Nah, ciri apakah yang harus kalian perhatikan untuk menentukan apakah perubahan fisika sedang terjadi? Sobat belajar, berbeda halnya dengan perubahan kimia. Perubahan fisika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak terbentuk zat baru. Yang kedua, zat yang berubah bisa kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga, hanya diikuti oleh perubahan yang sifatnya fisik, seperti bentuk maupun ukuran. Sobat belajar, demikianlah penjelasan mengenai perubahan materi. Semoga bermanfaat. Semangat belajar dan sampai jumpa pada kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.